Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, ikhwa fillah wa akhwat fiddin, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sekalian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tidak kalah penting yakni nikmat. Dan waktu luang itu kita gunakan dalam rangka untuk tawasobil haq wa tawasobil sabar. Semoga menjadi amal soleh kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali pelajaran kita, madrasah kita dalam kitab Tauhid, ya, kajian terkait dengan akidah, ideologi, prinsip, keyakinan, usul, pondasi yang wajib bagi seorang muslim untuk mengenal dan memahaminya. Karena ini bagian, ya, dari sesuatu yang tidak bisa terpisah dari keyakinan seorang muslim, yakni akidah. Kita lanjut insyaallah pada sore hari ini, kita melanjutkan tentang fawaidun muhimmah, ya. Jadi beberapa faedah yang sangat urgen, faedah yang sangat penting dalam bab masalah tauhid, ya. Tauhid yang dimana nanti insyaallah taala kita juga akan sambung tentang beberapa keutamaannya, ya, sehingga nanti bisa memberikan kepada kita semakin yakin, ya, semakin kokoh dan semakin kuat ideologi kita, keyakinan kita. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama kita harus pahami di pembahasan yang kemarin sudah kita sampaikan, di mana dalam kajian yang pertemuan yang kemarin kita bahas terkait dengan aqsamut tauhid, ya, beberapa hal terkait dengan pembagian tauhid. Al-ula terkait dengan fawaidul muhimmah, ya, yang harus kita pegang dan harus kita yakini. Aqsamut tauhidi salasatu mutalazimatun. Jadi tauhid itu memiliki pembagian. Yang pembagian itu di mana saling terkait dan harus kemudian sesuatu yang harus kita pegang, ya. Jadi sesuatu yang memang sudah menjadi kepastian dan sesuatu yang harus ada dan harus kita pahami. Karena tauhid itu menjadi salah satu yang tidak bisa dipisah dalam kehidupan kita. Baik sifatnya secara kemudian keyakinan rububiyah, ya, pengikrarar kalau Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan. Kita pun juga meyakini dalam bab ubudiyah atau uluhiyah. Dat yang kemudian harus kita sembah adalah Allah, ya. Yang kita minta adalah Allah. Dat yang harus kemudian kita agungkan adalah Allah, itu sifatnya adalah ubudiyah atau uluhiyah. Dan keyakinan yang juga tidak bisa kita lepas adalah terkait dengan nama dan sifatnya, ya. Dan bahasa nama dan asma Allah itu sangat luas sekali, di mana tiga prinsip ini adalah mutalazimatun, sesuatu yang harus ada dalam diri seorang muslim. Maka jika salah satu di antara cabang-cabang tauhid itu ada yang kotor atau yang rusak, bahkan naudzubillah, di antara tiga tauhid itu ada yang hilang, ya, misal pemahaman terkait dengan tauhid rububiyah. Karena faktanya masih banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang minta berselain Allah, yang seakan kemudian dia meyakini ada makhluk yang lain
yang memang berhak memberikan rezeki misalnya, atau kematian misalnya. Berarti kan bab tauhid rububiyahnya ini bermasalah dan itu akan mencederai iman kita. Atau dalam bab masalah ubudiyah, ya, ada orang yang menyembah, ya kan banyak juga di Jawa ya, yang mungkin kalau Islam kejawen istilah kita masih meyakini yang namanya ritual-ritual leluhur. Itu pun juga termasuk di antara bagian yang bisa merusak 3 prinsip besar. Ya. Atau mungkin dalam bab masalah asma wa sifat. Ya, tidak mengimani misalnya bab masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di aras misalnya. Bahkan Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kok ternyata orang itu enggak mengimani? Maka berarti orang ini telah rusak dalam bab masalah ideologi asma wa sifatnya. Ya, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, 3 hal ini tidak bisa kita pisah, ya. 3 hal ini tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita pisah. Sehingga disinilah poin yang pertama yang menjadi pelajaran yang paling berharga yang harus kita catat adalah begitu urgen dan pentingnya 3 prinsip tadi. Ya. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Salah satu di antara 3 ini kemudian bermasalah atau cacat, maka bisa kita pastikan ya bahwa nilai tauhid kita itu bermasalah jamaah. Dan itu dampaknya ke ibadah. Ya. Karena la yasihul ibadah illa bitauhid. Tidak sah dan tidak dianggap ibadah kita melainkan orang itu tauhidnya benar. Ya, sehingga kajian tauhid itu ya sampai seumur hidup ya. Karena bisa saja kita di tengah perjalanan mungkin hari ini sudah tahu ya di tengah perjalanan iman kita sedang oleng. Di tengah perjalanan iman kita sedang ada ujian, bisa jadi. Ya, sehingga pelajaran tauhid itu sampai kapan? Ila mamat. Ya, sampai kita dimasukkan ke liang kubur. Ya. Oleh karena itu dakwah para nabi itu kan tidak lepas dari dakwah bagaimana menyuruh ke tauhid kan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullah." Itu kan visi dari para utusan. Semua utusan Allah itu visinya sama. Misinya sama. Bagaimana kita semua ini diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini terkait dengan rububiyahnya, ya kan? Meyakini bagaimana uluhiyahnya, meyakini bagaimana tauhid asma wa sifatnya. Ketika kemudian ini sudah kita pegang dengan baik gitu ya, kita pegang dengan erat, maka ini akan menjadi salah satu yang bisa kokoh terkait dengan ideologi dan keyakinan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah ya, bagi jamaah yang megang kitab kopian bisa dilihat di halaman 3 beberapa faedah penting tentang tauhid atau tema kita fawaidu muhimmah ya. Catatan penting terkait dengan tauhid. Jadi kita masih bahas yang pertama jamaah di nomor halaman 3 ya. Jadi tidak bisa dipisah 3 tauhid ini. Sehingga ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu hakikatnya menggabungkan 3 tauhid tadi. Loh gimana Ustaz, misalnya di tengah perjalanan ada yang cacat. Mungkin minta pada kuburan, mungkin minta pada orang mati, mungkin minta pada selain Allah. Maka sadar adanya kerusakan dalam 3 tauhid tadi, maka segera diperbaiki. Ya kan? Segera kemudian kita apa? Perbaiki lagi. Ya. Ibaratnya kalau ada yang rusak dalam apa, kalau kita nyebut istilah kita baju yang sobek gitu ya, maka kalau dibiarkan baju yang sobek itu lama-lama laut akan meluas, akan melebar. Maka ketika sobekan itu baru kecil, segera kita jahit atau segera kita tutup. Karena kalau tidak, maka sobekan itu akan semakin lebar, makin besar, dan itulah membuat rusaknya baju. Sama dengan nilai tauhid jemaah. Jangan dikira kemudian salah satu yang merusak yang tanpa kita sadari adalah adanya sebuah keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh leluhur kita. Tradisi-tradisi yang kemudian sifatnya jahiliyah. Yang kalau saat ini mungkin dikenal dengan istilah kultur budaya. Terkadang kemudian agama dengan kultur atau budaya itu dibenturkan. Ya, nanti kalau orang bilang orang kok nggak ngikuti kultur atau budaya, tidak nasionalisme, tidak kemudian berpancasilais dan lain sebagainya. Padahal 2 hal antara terkait dengan budaya dan agama itu sesuatu yang berbeda jemaah.
Kalau ibadah atau ibarat kalau kita nyebutnya akidah, itu kan sudah tauqifiyah, sesuatu yang sudah paten dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi salah satu ayatnya adalah apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut, itu sudah harga mati. Sedangkan kultur budaya saya yakin mungkin di antara jamaah sekalian ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Padang mungkin, ada yang dari kemudian Madura. Setiap kota, setiap negara mungkin kita katakan punya kultur, punya budaya masing-masing. Jangan sampai kemudian kultur atau budaya itu kita tabrakkan dengan agama. Termasuk di Jawa banyak orang yang terkadang kemudian masih berpegang teguh dengan sebuah kultur yang memang itu sifatnya sangat dekat dengan kesyirikan. Nah, ini yang bisa mencederai tauhid kita jamaah. Maka kalau tidak kita tutup, tidak kita jahit tadi kalau baju istilah saya, itu akan berbahaya. Dia akan lebar, lama-lama kemudian akan apa? Makanya disebutlah di sini bahwa aqsamu tauhidus salasah mutalazimah, sesuatu yang tidak bisa terpisah. Harus saling berkaitan, tauhid rububiyah ya tauhid uluhiyah. Begitu juga kemudian tauhid asma wa sifat. Ya, sebagaimana dalam pembahasan yang kemarin sudah kita baca. Wa man ata binau'in minha lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Nah, kan? Ketika orang itu mungkin satunya baik, satunya enggak baik. Satunya ini kemudian sudah sempurna, katakanlah begitu, tauhid uluhiyahnya misalnya. Tapi tauhid rububiyahnya bermasalah. Maka apa kata beliau? Lam yakun muwahhidan. Maka sosok orang seperti ini, tipe orang seperti ini tidak disebut sebagai orang yang bertauhid. Berarti kan memang harus kafah jemaah. Kafah itu kan dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhuluna fis-silmi apa? Kafah. Diminta untuk totalitas tauhid rububiyahnya, totalitas tauhid uluhiyahnya, totalitas dalam pemahaman asma wa sifat. Ya kecuali di tengah kehidupan, di tengah lapangan kita tidak tahu, itu hal yang beda ya. Allah Ta'ala berfirman, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi enggak ada masalah. Kita berbuat katakanlah misalnya percaya dengan leluhur gitu ya, tapi kita nggak tahu. Ya, kalau orang Jawa biasanya sangat dekat dengan kalau mau nikah ditemukan hari baik hari buruk misalnya gitu. Kalau nggak tahu ya udah, la tu'akhid nasina au akhtana. Tapi kalau sudah tahu, nah disinilah ya al-burhan itu jamaah. Yang namanya petunjuk, namanya ilmu itu setelah tahu. Makanya orang yang disebut dengan mukmin itu kan seperti dia di penjara. Kenapa? Karena semakin dia belajar, maka semakin lingkup geraknya itu ya terbatas, sempit, waspada, hati-hati. Ya, kalau kemudian orang kafir kata Nabi dia bebas huriyun, ya. Tapi kalau orang mukmin seperti kasijen, dia di penjara. Karena sedikit-dikit ini haram, subhat, ini nggak boleh, ya. Ini makruh, ini kemudian lebih baik ditinggalkan, ini kemudian perkara yang dibenci. Itu kondisi dalam syariat kita. Ya, sehingga pergerakan seorang muslim itu semakin dia itu kemudian tahu ilmu din, maka semakin dia hati-hati. Jangan kemudian begini jamaah. Kadang-kadang ada orang, loh kalau gitu mending gak usah ngaji aja Ustaz. Mending duduk di rumah, gak perlu halaqah, gak perlu buka buku, gak perlu tanya Ustaz, gak perlu ngaji, gak perlu baca, biar gak tahu apa-apa. Hati-hati. Justru itulah pengetahuan kita setelah itu justru tidak mau ngaji, itu malah akan jadi hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya kecuali sekalian nggak tahu, ya. Misalnya nggak tahu bab sholat, misalnya nggak tahu bab puasa, misalnya nggak tahu kemudian bahwa ini adalah amal sholat, ini adalah maksiat dan dosa, itu beda. Justru kalau kita saat ini jamaah sekalian rahimakumullah, peluang untuk kita itu tahu ilmu itu kan terbentang lebar. Kan? Hari ini hari apa sih yang kemudian kita nggak tahu, ya kan? Apalagi kemudian kalau sebagian orang bilang yang namanya dunia di gadget itu di genggaman kita 24 jam. Orang bisa mengakses semua yang ada di dunia ini. Dan dengan gampang tinggal diklik apa, cari namanya siapa, itu sudah muncul semua. Mau ngaji apa, sama ustaz siapa, insya Allah ada. Berarti kan akses untuk kita mendapatkan ilmu itu terbuka lebar dengan adanya teknologi hari ini. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, pintu gerbang neraka juga terbuka lebar. Jadi sama-sama lebarnya. Nah tergantung kita nih mau buka pintu yang mana kan gitu.
Kalau kita mau buka pintu surga ya silakan dimanfaatkan teknologi yang ada. Tapi kalau mau buka pintu neraka itu lebih gampang, ya. Ya karena faktanya hampir saja di HP itu seliwar-seliwar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib itu yang pertama jamaah sekalian ya, dari beberapa